Assalamualaikum, salam damai, salam Ramadan yang ke-8. Ke-8 kah? Ke-8 hari ini. Jadi ini hari kita mau angkat nih semua sudah, sebab kita ada fry di dalam. Dalam seminggu lagi fry itu akan masuk dalam sini. Tapi tank kita tuh penuh. Nih ada, nih ada. Jadi saya akan yang di sini. Kita akan di sini. Kita angkat dulu semua. Kita tengok mana boleh mana yang masih kecil. Kita akan kasih pindah pergi sebelah sini. Jadi let's do this. Oke guys, kita giveaway 5 orang lagi dalam video kali ini. Saya mau buat pembetulan kemarin. Di hujung tuh saya bagi tahu kemarin kita punya winner ke 16, 17, 18, 19, 20. Saya silap bro. Luzi Black ada komen tadi. Sebenarnya yang kemarin itu baru ke 15. Jadi hari ini yang ke 16, 17, 18, 19 dan 20. Oke, kita mulakan dengan pemenang ke 16, Harit HHH09. First time saya jumpa channel YouTube Kalawon adalah bila kawan-kawan dari grup WhatsApp Kutu Air selalu sebut pasal groom ikan. So masa itu masih tiada ilmu dalam bidang beta. Dan saya terus search YouTube pasal groom beta. Dan terjumpa satu channel Kalawon. Kalau memang power, bab letak thumbnail dan clickbait pada video. So saya terus layan. Video quality cantik, penyampaian yang jelas, terus membuatkan saya tekan satu button ajaib menandakan sudah terijab kabul antara kita, yaitu button subscribe. Saya pun coba cara groom tuh dan alhamdulillah di THM Nemo Galaxy saya sudah full block. Bro, full block bro. Di THM lagi tuh. Mantap bro. Tahniah bro. Terbaik, hoping to get more knowledge from this channel. Those can step up my beta game. Thanks. Nice bro. Nice bro. Tahniah. Saya pilih komen bro nih sebab apa? Bro cakap thumbnail, memang thumbnail yang salah satu yang saya utamakan sebelum saya posting video. Sebab first impression selalunya menentukan sama ada orang akan tekan atau tidak video saya. Oke, jadi saya memang jaga saya punya first impression, yaitu thumbnail saya. Saya harap dapat menarik lebih ramai peminat ikan laga bersama kita di dalam channel ini. Dan tekan tuh butang ajaib bro, subscribe bro. Thank you brother Harit. Dan yang paling best, THM full block bro, Nemo Galaxy. Kasih breed dia, saya mau beli 1P. Thank you bro. Saya jawab dulu satu soalan daripada brother Nur Afif dari Lawas. Dia mengenai video yang kemarin, yaitu F1, F2, F3. Bro tanya, adakah F1, F2, F3 akan mempengaruhi harga ikan? Secara langsungnya tidak bro. Sebab F1, F2, F3 itu adalah rujukan untuk breeder tuh. Terutama bila dia bikin genetic breeding, dia mau tahu sampai mana sudah, so apa yang jadi. Harga ikan bergantung bila hasil yang keluar tuh bro. Let's say pada F3 dia mau itu ikan begini dan jadi, mengkali itu harga dia akan naik lah. Ataupun pada F7, F8 itu ikan sudah stabil line dia. Maksud dia contoh kalau dia mau jadi blue rim, bila dia breed yang F7, F8 punya kompom 90% semua blue rim sudah. Itu naik harga. Alright, kita akan sauk nih semua masuk dalam sini. Ini hasil dia. Banyak kan? Siapa dapat teka? Berapa banyak nih? Saya bagikan free. Awak kan? Nah. Itu nah. Itu favorite. Itu nah tuh rare sedikit pattern dia. Ini jadi koi sudah. Oke, so ini dia punya tank. Ini hari kita mau ganti air dia setelah hampir setahun mengkali di dalam nih. Ini kita mau ganti air dia, buang pergi sana, baru kita isi balik. Baru kita akan perap ini air sini 1 minggu, baru yang anak di dalam tuh masuk sini. Pemenang yang ke-17, Adib Asyar THR. Pengalaman saya di Kalawon nih masa first tengok video yang ikan Thailand tuh. Oke. Start dari situ channel Kalawon Jala yang selalu tengok sampai sanggup tidur lambat demi mau tengok video dia. Karena lagi time dia bikin terkejut bah. Lagi pun senang faham sebab sama-sama orang Sabah kan. Salam dari Putatan bro, Kalawon. Sukses selalu bro. Amin. Thank you bro. So bro Adib nih saya ingat nih bro, saya pernah respon dia punya
Q&A dulu. Tapi time tuh huruf besar semua bro. Apa yang menarik minat saya nih, komen-komen macam nih bro, yang bro tertunggu-tunggu tengah-tengah malam sampai subuh begitu. Untuk pengetahuan kawan-kawan lah, saya syuting video ini tidak lama bro, paling kuat lah 1 jam. Tapi mau edit sangsara bro, betul-betul sangsara. Kalau kamu tengok video 15 menit, saya edit mau 3-4 jam tuh. Apalagi kalau 20 menit, 20 lebih menit, memang lama bro, memang lama. Dan saya tidak boleh terus edit, saya berkeras nanti di kursi ini. Jadi bila saya penat dan saya pergi luar, sudah ambil angin sekejap. And then masa converting itu lagi lambat, pasal saya punya PC ini slow bro, bukan desain untuk video editing. Tunggulah ada rezeki baru kita ubah sedikit kah atau upgrade sedikit kah. Sebenarnya komen-komen macam nih yang tunggu saya punya video, inilah yang buat kasih kuat semangat saya. Kadang-kadang bila time editing setengah jalan tuh kan saya macam rehat dulu lah mau tidur, tapi bila teringat balik ada orang menunggu kan, tidak boleh, mesti kasih siap pop bikin. Thank you brother Adib Asyar. Next. Oke, kering sudah. Sekarang kita mau siram dia, cuci dia, buang dia yang kotor-kotor. Pemenang ke-18, Daiblue 7344, Daiblue 7344. Saya tertarik dengan video yang ikan yang banyak mati. Dari video itu saya dapat merasa bagaimana remuknya hati. Tetapi bro tabah dan saya cukup respect dengan sikap yang sabar dan tenang saudara. Semoga terus maju serta dipermudahkan segala usaha dan urusan. Amin. Tanya brother Daiblue, tapi tidak tahu apa nama betul ini bro. Mau panggil nama apa nih bro? Dalam komen nih, bila saya baca ini komen, saya dapat feel bro empathy sama saya. Bila hilang mati itu ikan. Actually ikan mati sudah menjadi lumrah kehidupan sebagai seorang seller. Sama ada ikan saya hantar mati ataupun ikan untuk saya mati. Tapi kena blue rim bro, my heart bro, blue rim. Waduh sedih bro. Thank you. Dan satu lagi gambar tuh gambar bro kan. Dari nama dan cara ayat saya boleh cara typing ayat, saya rasa bro senior daripada saya dan saya sangat terima kasih. Thank you bro. So saya ingin ucapkan tahniah bro, tahniah. Jangan lupa WhatsApp saya bro. Clip video kali ini saya lupa lagi mau on itu mic. Jadi kita review lah. Dalam ini video actually saya explain saya punya tank yang tadi kita cuci itu siap sudah. So kita sudah selesai masukkan air. Lepas itu saya masukkan tumbuhan. Tumbuhan tuh yang dari tank sebelah tuh kita kasih masuk. Lepas itu saya letak garam dan saya juga letak daun ketapang. Air nih dalam nih tank nih kita akan peram selama 1 minggu. Sebab seminggu kemudian kita mau kasih masuk fry yang di dalam kedai itu, yellow fancy pergi dalam nih tank. Kita akan biarkan air nih begini saja. Outdoor ini outdoor selama 7 hari kita mau cycle tuh air. And then yang tadi itu fry semua tuh, itu anak-anak ikan tuh semua sudah kena jar. Ada lebih kurang 120 botol di sini ini ya. Ini yang paling rare lah yang saya suka. Lain nih macam koi, tapi dia bukan koi nih, ini bukan koi, tapi pattern dia mantap. Ini pattern rare lah, harap-harap dia tidak mutasi lagi. Kalau dia maintain saya begini saya suka tengok. Saya tengok tuh kepala merah tiba-tiba badan
lain. Nah, ini lagi sampel yang ada. Oke, macam untuk kawan-kawan yang tahu, kalau di tempat saya nih, kalau sudah kena aja dalam botol nih, selagi dia di belakang belum masuk di kedai saya, semua di dalam nih 10 ringgit satu, minimum ambil 5. So siapa yang dekat boleh datang ambil, kalau tidak tunggu masuk kedai dulu lah, tapi di kedai lain harga lah. And then kita punya super red yang dalam tong putih itu ready for sale sudah. Maybe besok saya akan start angkat masuk pergi dalam. Saya rasa tidak perlu tunggu 2 minggu, sebab saya cek lagi size dia memang S plus sudah. Memang laju lah kalau pump di sana. Jangan lupa siapa yang berminat super red, saya ada P. Kalau berminat terus kontak saya. Nah, kalau belum tengok video kita kemarin, kamu pergi tengok dulu video kita kemarin tuh. So kita explain apa itu F1, F2, F3 dan seterusnya. Ini yang kita kongsikan kemarin. So, hari ini adalah kesinambungan dia. Kita akan belajar lagi berkongsi bersama breeding method ataupun teknik breeding. Dalam breeding method nih ada 3 yang saya akan kongsikan hari ini. Tapi mana saya punya pen? Saya cari dulu. Ini saya padam, saya tulis sebelah sini, kita akan belajar di sini. Hari ini kita akan belajar 3 jenis breeding method. Kita ada 1, 2, dan 3. Breeding method yang saya akan kongsikan kali ini yang kita selalu dengar, tapi kadang-kadang kita tidak faham. Yang pertama kita selalu dengar adalah inbreeding ataupun inbreed. Apa itu inbreed? Inbreed itu bila kita buat satu proses perkahwinan di antara dua ekor ikan, satu jantan, satu betina. Jantan dan betina ini adalah berkaitan sangat rapat. Diorang dalam satu darah yang sama. Oke? Simple. Contoh, ini F1 kita, adik-beradik. Oke, nomor 1, adik-beradik. Bila kita kasih kawin, itu nama dia kita gunakan inbreed method. Nomor 2, anak pergi parents. Oke, anak pergi ibu bapa. Sama ada pergi mama, pergi bapa. So, itu inbreed. Maksudnya, breeding masih dalam satu darah berkaitan. Let's say kalau dia di F2, pergi cross dengan F1, jantan F2 cross dengan female F1, itu nama dia inbreed, masih dalam satu koloni darah. Senang faham ha? Inbreeding adalah kita breed dalam satu koloni darah. Inbreeding nih, inilah paling banyak method yang kena pakai bila kita breeding. Kita inbreed. Kebaikan inbreed adalah kita akan kasih lagi kuat itu dia punya genetik dalam ikan itu sendiri. Tapi keburukan dia inbreeding, jika terlalu banyak inbreed, kamu inbreed sampai F8 lah contoh dia. F1 inbreed, F2 inbreed, F3 inbreed, F4 inbreed, F5 inbreed, F6 inbreed, F7 inbreed. Bila terlampau banyak inbreed, memang genetik dia akan kuat, tapi risiko untuk di beberapa bahagian kamu akan kehilangan dia punya genetik yang bagus. Salah satu contoh, kesan-kesan kepada anak inbreeding nih akan ada yang kita panggil cacat. Satu, cacat. Kedua, ada beberapa bahagian fizikal di ikan itu yang akan jadi tidak cantik. Contohnya macam dia akan badan jadi kecil, ataupun tumbuh besaran dia terbantut, ataupun boleh jadi kepala dia spoon, macam tu. Itu kesan-kesan daripada inbreeding yang terlampau inbreed. So, ada soalan, inbreed ni boleh sampai mana? Sebenarnya inbreed ni dari kamu saja, tapi kalau yang saya baca paling maksimum pun boleh sampai F8. Sampai di F8 sudah tu memang kebanyakannya hancur sudahlah, susah mau dapat yang bagus. Next, yang kedua yang kita selalu dengar adalah pemenang yang ke-19, Sun Chel. Congrats bro, 2K subscriber, the best seller with awesome attitude. Walaupun sibuk tapi akan balas WhatsApp juga. Respect bro, keep it up. Thank you brother Sun Chel. Oke, yang saya suka betul nih komen sebenarnya macam ni. Sibuk tapi tetap akan balas WhatsApp. Yes bro. Macam ni bro. Sebenarnya ada ramai juga yang saya temis untuk reply. Bukan apa? Macam saya explain kamu. Lepas habis saya edit video dan saya kena tunggu untuk convert, dan lepas tu buat thumbnail lagi baru post. Lepas tu saya akan tidur. Saya bangun saja, lepas tu saya kena atur makan ikan, cek ikan, packing ikan, apa segala semua ikan. And then lepas tu saya akan ambil masa untuk handle order-order baru. And then lepas tu pendek cerita sibuk lah bro. Jadi memang banyak message yang saya akan miss. Setiap message yang sampai, saya kena entertain. So, bila di tengah jalan tu, bila saya nampak soalan-soalan yang kita tahu sama ada dia betul-betul mau beli atau tidak, ataupun baru bertanya. Jadi saya kena settle satu, baru saya kena buka satu. Jadi bila saya buka satu lagi sudah reply. Jadi memang saya tidak dapat reply semua dalam satu masa sekaligus. Saya pernah coba bro. Bro tahu apa jadi bro? 3 jam bro. Berdepan begini saja. 3 jam bro. Kerja dia mereply. Ujung-ujung saya pakai voice sudah.
saya ada satu solution. Saya pikir saya mau kasih automated dia. Saya mau pakai macam satu sistem yang customer service. Tapi bila saya pakai begitu, tidak ada human contact di sana. Sebab saya pentingkan kita punya communication. Jadi kalau saya pakai macam saya hire orang untuk reply message order, saya rasa belum sampai masa dia untuk saya buat begitu. Nanti hilang itu human touch dalam kita punya transaction. Saya tidak mau begitu. So, saya minta maaf kepada semua yang lambat saya reply. Dan kadang-kadang saya miss juga, ada yang sudah order sekali tengok, alamak saya lupa hantar. So, kalau kamu message itu kan, terus kasih tahu tujuan sebenar. Jadi saya boleh baca satu kali, terus saya respon apa kamu mau. Kalau mau soalan, terus type. Kasih tahu siapa, nama, dari mana, lepas itu mau apa. Mau tanya pasal ikan sakit ke apa, type saya, baru saya apa. Kadang-kadang kalau macam yang message satu, itu memang saya tidak dapat tunggu, bro. Oke, bro, thank you brother Suncel, thank you, bro. Line breeding nih lebih kurang macam inbreed. Bezanya dia punya perkaitan itu ada jauh sedikit. Dia bukan dalam satu darah begini. Dia bukan dalam satu darah begini. Line breeding tuh dia macam begini. Saya bagi contoh. Let's say ini male kan. Ini anak dia F1. Ini male, kamu kasih kawin lagi dengan female lain dan dia akan keluar anak dia. Kamu akan dapat satu lagi F1 yang baru, tapi bukan dengan betina ini, dengan betina yang baru. Jadi line breeding nih maksudnya dia breed masih dalam satu darah tapi ada jauh sedikit. Let's say kamu imagine ini kena cross. Male F1 daripada female yang ini cross dengan female F1 anak dia juga tapi lain mama. Jadi ini sama ini dia apa? Adik-beradik tiri. Gitu, adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri. Ini kita panggil line breeding. Masih dalam satu line darah yang sama, ada satu berkaitan, tapi dia agak jauh sedikit. So, mana satu darah dorang yang berkaitan? Yang berkaitan antara ini female F1 dengan male F1 adalah daripada bapak dia. Dorang sama bapak tapi lain mama. Sama bapak tapi lain mama. Jadi masing-masing ada bawa darah genetik bapak. Cuma mama dorang tidak sama. Satu lagi contoh, kalau ini female, dia ada adik-beradik dia yang lain. Let's say dia ada male, kamu kasih breed sama ini F1 Nina, anak dia. Female F1, anak Nina nih, anak dia kasih cross sama dia punya adik-beradik. Maka breeding ini dinamakan line breeding sebab masih ada perkaitan darah biarpun jauh. Kalau kamu tengok ini contoh, berarti anak buah, ini anak buah cross sama dia punya uncle. Oke, ini uncle dia pasal mama dia punya adik-beradik. So itu line breeding. Dia ada jauh sedikit. Apa perkaitan dorang ini? Macam mana boleh jalan line breeding? Pasal dua-dua membawa genetik keluarga Nina. Ibu bapak dorang pertama di atas. Dia ada bawa, ini pun ada bawa. Anak dia ini ada bawa ini darah dia. Jadi ini dinamakan line breeding. So beza line breeding dengan inbreeding adalah inbreeding dia dalam satu koloni yang sama, mama bapak sama, darah terlampau dekat. Kalau line breeding dia ada jauh sedikit sudah. Macam uncle pergi anak buah, adik tiri. Macam ini contoh adik tiri. Dia ada jauh sedikit. Dan yang terakhir cross. Oke guys, sekarang kita mau update kita punya breeding apa jadi sudah. So ada beberapa perubahan tadi tengah hari memandangkan keadaan yang mencemaskan. Jadi kita terpaksa buat ambil critical decision. Yang pertama sekali yang ini kita sudah lepaskan dia punya betina. Kalau kita tengok kenapa betina dia mengampai sudah nih. Dan jantan dia di bawah. Bubble cantik guys, kemas. Tapi macam setia nampak telur. Jadi kita biarkan dulu dorang. Punya male tadi, ini original female yang di dalam. Dia punya male nih saya sudah kasih asing. Why? Sebab dia betul-betul tidak pandai mengurat ini betina. Ini betina steady saja. Dia tidak interested langsung sama itu jantan. Sebab mengkali size dia kecil. Jadi itu jantan kita sudah pindah pergi sana. Jadi sekarang saya pakai saya punya jantan lagi yang kemarin di sini. Resultnya saya kasih tahu nanti. Tadi saya kasih keluar tuh jantan di sini. Lepas itu saya kasih rehat sekejap, saya kasih masuk di dalam sini balik. Harap-harap boleh jadilah. Bubble pun sudah ada, tapi sekarang masih terlalu ganas ini jantan. Jadi kita besok mengkali baru kita kasih lepas. Ini adalah female blue rim brother Adli dengan jantan saya yang di sini. Tengok ada sudah telur tuh di ujung sini. Tapi tidak banyak guys, tapi tidak banyak. Jadi saya tidak mau kasih risiko. Terus saya keluarkan tuh jantan. Jadi ini kita harap menetas besok atau lusa. Dan ini kita punya fry yang umur 2 hari. Kemarin 1 hari kan? Nah, nanti kita pakai DSLR. Kita tengok sekarang dorang mula bertempiaran di tepi-tepi di tengah. Mula active respon bila saya
ketuk di tepi box nih, macam nih. Jadi hari ini pun kita belum kasih makan, besok baru kita start kasih makan. Kalau boleh saya mau gambar video dia setiap hari. Oke, and then dia orang punya adik-beradik angkat. Ini abang dorang. Ini kita sudah kasih makan. Ini pun sehat-sehat, tiada kematian saya nampak. Saya tidak tahu lah kalau saya tidak nampak, tapi oke. Saya cek itu super red saya tadi. Super red itu jantan memang size oke sudah. Saya rasa tidak perlu tunggu 1 minggu lagi. Maybe besok atau lusa saya akan keluarkan itu super red dari sana dan start untuk jualan. Tapi tidak banyak Saya tinggal ada kurang lebih 12P saja. 12P super red. Kalau kamu betul-betul mau ambil nih super red, kontak saya. Tapi saya bagi tahu super rednya bukan murah. Kamu tengoklah, memang cantik foam dia. Ini dia update fry berumur 2 hari. Dorang mula start. Oh, tidak nampak di bawah, nampak. Dorang mula start bertempiaran di sekitar tank nih. Tapi kalau kamu nampak banyak lagi yang melekat di dinding kan. Kalau kemarin dorang di tengah sini, sekarang dorang bertempiaran sudah di sekeliling nih dan banyak melekat di dinding. Itu maksudnya dia masih belum kuat dan kita belum boleh kasih makan dia. Saya kasih makan dia besok. Salah satu cara kalau kita mau tahu dia aktif sudah atau tidak, kita ketuk di sini. Dan kita akan tengok respon ada dia. Begitu. Kalau semua begitu aktif, berarti sehat lah itu. Tengok, nah itu dia halus. Syukur, alhamdulillah. Ini banyak guys. Ini mama dia nih, yang kalau kamu ingat ke video saya cara bezakan jantan betina, female fancy biru tuh yang kongret. Itu mama dia. Bapak dia nih yang dalam video sekarang nih di bawah kamu nampak tuh, fancy full bending. Itu bapak dia. Nah, oke, sebenarnya banyak yang kan betul tuh di tepi-tepi itu. Nasib saya satu jantan awal. Oh, ada lagi banyak di sini nih. Dalam plastik nih di tepi-tepi nih. Nih, sini nih. Banyak lagi. Nah, mantap guys. Ini umur 2 hari. Oh, alhamdulillah. Punyalah gembira. Mudahan kamu hidup ramai-ramai ya. Kita sudah prepare nih tank untuk kamu di belakang. Nah tuh, oke. Hari ini dia orang 1 minggu. Ini tidak banyak lah, tapi ada lah. Nah, itu dia. Nampak sudah. Ini dari kamu. Oh, tenang, jumpa lagi. Ini 1 minggu. Happy birthday 1 week. Oke, mana dari kamu nih? Kita tinggal lagi. Dan pemenang kita terakhir malam ini, pemenang ke-20, Aidil Amri. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam bro. Terima kasih atas banyak ilmu yang dikongsi dalam channel ini. Saya baru mulai berjinak-jinak dalam dunia ikan laga beta. Ini sebab memang minat bela dari dulu. Cuma masa dan duit saja, dan sekarang alhamdulillah saya mampu untuk memulakan hobi baru nih. Syukur bro. Tambahan pula channel ini sangat membantu untuk newbie yang baru bermula dalam dunia beta ini. Semua video saya telah tengok untuk belajar lebih lanjut sebagai persediaan untuk mencebur diri dalam bidang ikan laga ini. Nice bro. Bro maraton gini. Maraton semua video kalawan gak bro? Ini yang menarik bro. Ikan beta berwarna-warni, lagi-lagi jenis pelekat. Subscribe YouTube jangan dilupai. Penuh ilmu memberi manfaat. Bro, pantun 4 rangkap bro. Ada lagi, ikan beta semakin digilai, cantik coraknya, harga tidaklah tinggi. Follow Instagram untuk mencari, ada rezeki terus membeli. Terbaik bro, respect. Ini pantun bukan 4, 8 kerat pantun bro. Cun semua bro. Semoga channel ini terus maju di masa akan datang dan terus menyediakan video yang berkualiti. Terima kasih Sipu Kelawan dan semoga terus sukses dan murah rezeki. Amin. Oke bro, saya pilih bro punya komen nih sebab saya terhibur dan saya sangat kagum dengan buat pantun nih. Dulu sekolah nih bro, kalau subjek bahasa Melayu paling saya fail tata bahasa bro. Jadi thank you bro, dan pantun tuh penuh berisi. Thank you bro. Tahniah bro, jangan lupa WhatsApp saya. Oke guys, so kita betul-betul sampai ke 20 sudah. Berarti ada 30 lagi. See you tomorrow guys. Oops, jangan lupa 5K subscriber kita on giveaway lagi balik. Thank you guys. Assalamualaikum.